Gimana bang? 3 bear diff-nya? Ada yang komen kayak gitu ya. Jawabannya sama guys ya. Tinggal tunggu waktunya gitu ya. Nggak ada yang instan. Apalagi pakai time frame besar, time frame daily, time frame weekly gitu ya. Nah kalau dari weekly strong, jujur strong ya. Ada posibilitas untuk ke 40 sampai dengan 40 sekitar 42.000 ini ada ke sini. Kenapa? Karena di di weekly ini dia akan membikin bear diff dulu gitu. Kalau di daily ini udah jelas banget 2, tapi nggak turun kayak gitu. Sedangkan ya ini bull diff-nya ini bull diff-nya udah lama nih ya sebenarnya. Tapi ini dibikin 1 2 3 4 5 6 sekitar 2 mingguan kita sideways di sini, waktu itu baru naik kayak gitu. Jadi ingat, kalau pakai time frame daily itu nggak instan guys. Ya bisa aja dia naik lagi. Kalau naik lagi ya bisa aja kemungkinan triple atau 4 bear diff gitu ya. Jadi jangan kalian mengira bear diff-nya itu nggak valid. Itu akan valid, tapi tinggal tunggu kapan terdistribusi aja. Kayak gitu ya. Sekali lagi ya, tinggal ditunggu aja kapan terdistribusinya. Semakin cepat terdistribusi ya, semakin cepat juga dia akan semakin cepat juga akan merunningkan semua efek-efek daripada si market tersebut kayak gitu. Ya. Nah, aku udah bilang juga kemarin ya, kalau misalnya nih Bitcoin pergi ke 40 ribu, apa yang akan terjadi? Ya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa kayak gitu ya. Jadi masih kayak santai-santai aja, masih ya masih santai juga, masih kalem-kalem juga gitu sama namanya market gitu. Kenapa? Ya karena nggak ngaruh-ngaruh juga gitu ya. Apalagi untuk altcoin yang sekarang notabene di resist daily ya, resist daily weekly kayak gitu. Ya dia nggak bakal terbang yang sejauh gimana lagi, kecuali udah terlanjur break gitu ya. Udah terlanjur ngebreak dari dari supply daily dan weekly-nya. Contohnya tuh yang kayak Fed nih contoh. Ini kan lagi AI seasonnya. Fed USDT ini sayang banget nih, udah TP, udah lama banget TP-nya nih guys. Ya, Nah ini kan udah terlanjur nih ya. Terlanjur apa nih? Terlanjur ngebreak. Nah resistnya itu kan di sini nih ya. Resistnya itu kan di sini. Strong resistnya itu di sini. Udah terlanjur ngebreak, makanya lanjut mantul, lanjut terbang gitu. Dan udah menjemput area terakhir di mana ini? Di Februari 2023. Udah dijemput tuh dikit lagi ya. Nah udah bear diff tuh. Tapi kok nggak turun ya bang gitu. Dan ini pertanyaannya, apakah masih bear diff? Tentu aja masih bear diff. Ini malah jadi sekitar 2 lapis gitu. Ya. Jadi intinya kalau misalnya bear diff itu kan cuman pertanda guys. Jadi nggak instan di situ bear diff di situ turun, atau di situ bull diff di situ turun. Apalagi kita pakai time frame yang lebih besar. Kalau kalian menganggap misalnya wah ini bear diff ini akan turun terjun ke sekian, enggak. Ingat, ini kripto ada fase akumulasi, distribution, dan manipulationnya. Ya, ingat fase 3 itu. Kalau kalian nggak ngerti fase 3 itu, yang wajar aja ya, ilmu kalian nggak sampai ke situ, makanya kalian bilang kok bear diff tapi nggak turun kayak gitu. Semua ada stage-nya, semua ada polanya, semua ada market structure-nya kayak gitu. Ya aku kalau yang ngerti ya udah gitu. Kalau bear diff naik lagi ya nggak masalah. Kalau bull diff udah turun lagi nggak masalah. Yang penting kan kita tahu directionnya habis ini tuh pasti bakal naik. Misalnya kalau dia bull diff tapi masih turun. Dan kalau bear diff masih naik, ya habis ini dia udah pasti bakal turun. Ya, cuman indikasi turunnya tuh sampai berapa di titik jenuhnya, baru dia akan dalam. Udah gitu doang kayak gitu. Ya, nah kita tinggal tunggu-tunggu aja ya, market-market yang sedang dalam fase-fase sideways kayak gini, masih dalam kalem-kaleman ya. Ini ini kalem nih. Nah kayak gini-gini ya kan, ini masih bear diff semua dan baru terakumulasi dikit. Dan misalkan pun dia naik nanti sampai di sini, ini tetap akan jadi bear diff kayak gitu ya. Ingat, ini dia menciptakan bear diff lebih dari 1 lapis. Artinya apa? Lebih dari 1 lapis bear diff, efeknya akan semakin keras dan semakin lama kerasa. Apalagi time frame yang kita pakai time frame gede, daily, weekly. Udah sesimpel itu. Kita tinggal tunggu waktunya, oke? Jadi ingat aja, ini notisnya adalah pertengahan bulan depan udah pasti akan mulai koreksi, dan di akhir tahun itu akan crash dalam sampai dengan Januari dan Februari. Lihat aja. See you in the next video.